Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Sabtu 25 Mei 2024. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Beriman dengan jujur. Sahabat terima yang terkasih, kita beriman karena kita diberi rahmat oleh Tuhan. Tuhan yang berinisiatif menyapa kita, menyapa manusia, dan kita manusia menanggapi sapaan Tuhan. Maka terjadilah iman, hidup beriman, yang kita sebut dengan bahasa sederhana percaya. Ketika kita percaya pada Tuhan, maka iman kita mulai berkembang, iman kita boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita, dan Roh Allah senantiasa menyertai. Pada hari ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan bagaimana cara beriman dengan menghadirkan anak-anak kecil. Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Selain anak-anak secara konkret memang dicintai oleh Tuhan, tentu juga diharapkan kita semua mencintai anak-anak, baik anak secara darah maupun anak-anak pada umumnya. Keluarga-keluarga yang memiliki anak diharapkan sungguh-sungguh memperhatikan dan mencintai mereka dengan penuh, dengan tulus. Demikian juga kita mungkin sebagai pendidik atau orang-orang yang bersentuhan dengan mereka, dengan anak-anak, kita juga diharapkan bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian anak-anak memperoleh jaminan atau memperoleh kepastian bahwa mereka hidup dengan aman, hidup dengan tentram, hidup dalam perlindungan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka itu semua tanggung jawab kita semua sebagai umat beriman. Yang kedua adalah bahwa iman kita itu diumpamakan seperti sikap seorang anak. Tentu sikap seorang anak adalah selalu tergantung pada orang yang lebih dewasa. Sikap seorang anak adalah polos. Contoh misalnya, kalau kita mengatakan jangan bilang-bilang orang tua ya, maka sampai di rumah dia mengatakan, tadi kata Romo jangan bilang-bilang orang tua. Artinya apa? Mereka itu polos, ya, menyampaikan apa yang didengar. Oleh karena itu kita juga diharapkan mempunyai iman yang tergantung hanya kepada Allah, tidak mengandalkan diri kita sendiri, sehingga kita tidak akan terpisah dari Allah. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, memang pada saat-saat tertentu kita mampu menggantungkan diri pada diri kita sendiri. Tetapi tidak akan selamanya kita bisa menggantungkan diri kita pada kekuatan kita sendiri. Pasti pada suatu ketika kita akan lemah, kita akan jatuh. Maka kita memerlukan kekuatan. Dari mana kita memperoleh kekuatan? Hanya dari Tuhan kita memperoleh kekuatan, dan itu harus kita yakini. Kuncinya di situ. Kalau kita tidak yakin bahwa ada kekuatan, ada pertolongan Allah, maka mustahil kita bisa percaya, kita bisa berharap. Kembali kita menggantungkan kekuatan itu pada diri kita sendiri. Kita merasa mampu, merasa kuat, merasa bisa melakukan apa saja yang kita kehendaki. Walaupun kita tahu bahwa Allah memberikan karunia pada orang-orang tertentu sangat jenius, ya, tapi pasti juga punya keterbatasan. Tidak mungkin bisa mengatasi semua masalah-masalah kehidupan dengan kejeniusannya, dengan kepandaiannya. Tidak bisa mengalahkan Allah. Itu yang harus kita yakini.
hanya Allah lah sumber kehidupan kita, sumber segala sesuatu. Maka kita mesti bergantung tadi seperti sikap seorang anak. Yang kedua adalah polos, artinya ya kita menerima kehidupan kita apa adanya. Ya, kita mensyukuri, jangan pernah kita menyesali hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun ya, dari mulai fisik kita selalu merasa minder karena mungkin fisik saya tidak bagus, tidak ganteng, tidak cantik. Saya merasa minder. Berarti apa? Menyesali karunia Allah. Saya tidak pandai, tapi Allah pasti memberikan hal yang lain. Misalnya ketekunan. Tidak pandai tetapi tekun akan juga menghasilkan sesuatu. Tapi kalau orang pandai tidak tekun, maka juga sia-sia kepandaiannya. Misalnya seperti itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, sahabat Rema, marilah sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita bersyukur pada Allah atas karya cipta Allah, kehidupan yang kita terima. Maka sikap-sikap yang polos, sikap-sikap yang selalu bergantung pada Allah, selalu kita wujud nyatakan, karena kita adalah orang-orang yang percaya akan penyelenggaraan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati.